Pembangunan infrastruktur seperti sebuah keharusan untuk dilakukan sebagai penunjang untuk kemajuan perekonomian di suatu daerah dan bermanfaat bagi kepentingan masyarakat luas. Namun nih teman, ada sejumlah proyek pembangunan infrastruktur tersebut yang butuh waktu pengerjaan yang lama dikarenakan muncul sejumlah masalah yang menghambat pembangunan proyek infrastruktur. Nah, di Sumatera Barat sendiri ada beberapa proyek pembangunan yang memakan waktu yang cukup lama nih teman. Seperti yang dilansir dari Instagram @westsumatra_ssci. Ada beberapa penyebab proyek itu berjalan lama disebabkan terbatasnya anggaran, terganjalnya pembebasan lahan, izin hutan lindung maupun tersangkut hukum. Nah, di video kali ini kita bakal bahas tentang 10 proyek besar terlama yang ada di Sumatera Barat yang kita lansir dari Instagram @wsumatra_ssci. Langsung aja kita tonton videonya sampai habis dan selamat datang di akun channel YouTube Kreatif Hamdi. Sepuluh proyek terlama di Sumatera Barat. 1. Proyek Jalan Alan Panjang Pesisir Selatan. Proyek pembuatan jalan tembus penghubung Alan Panjang Kabupaten Solok dengan Pasar Baru Pesisir Selatan tak kunjung selesai hingga hari ini, yang panjangnya direncanakan mencapai 44 km. Nah, kegiatan ini dikerjakan secara multi-year sejak tahun 2010 silam. Namun sampai saat ini proyek pembangunan jalan Alan Panjang Pesisir Selatan masih dalam pekerjaan. Nah, dari informasi terakhir yang kita dapat, jalur alternatif Kabupaten Solok dan Pesisir Selatan ini sudah mulai dimanfaatkan atau dilewati oleh kendaraan bermotor roda 2, walaupun belum rampung 100% pengerjaannya. 2. Proyek Masjid Raya Sumatera Barat. Masjid yang pernah terpilih sebagai masjid dengan desain terindah di dunia ini mulai dibangun sejak tahun 2007 hingga selesai pada tahun 2019. Nah, lamanya pengerjaan proyek pembangunan Masjid Raya Sumatera Barat ini dikarenakan pengerjaannya yang bertahap dan keterbatasan anggaran Provinsi Sumatera Barat. Nah, proyek ini memakan anggaran mencapai 350 miliar rupiah. Sebelum kita lanjut tonton video ini, kita ingatkan ya untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga untuk aktifkan tanda loncengnya. Kita lanjut ya tonton videonya. 3. Proyek Jalan Nipah Teluk Bayur. Proyek jalan ini menghubungkan Nipah dan Teluk Bayur. Nah, proyek jalan pariwisata lingkar barat Sumatera Barat ini dimulai sejak tahun 2010, namun baru selesai pada tahun 2020. Nah, panjang jalan ini mencapai 20 km, menghubungkan kawasan wisata Kota Tua Padang, Gunung Padang, Pantai Air Manis, dan Teluk Bayur. Dan jalan ini merupakan destinasi wisata terbaru Kota Padang. Nah, dari jalan ini teman bisa menikmati keindahan laut Kota Padang. 4. Pembangunan Jembatan Kudanji Padang. Dimulai sejak tahun 2010 dan baru selesai sepenuhnya pada tahun 2021 kemarin. Nah, proyek ini terganjal akibat alotnya pembebasan lahan. Jembatan yang menghubungkan kawasan Limamani dan Kudanji ini menghabiskan dana sekitar 50,3 miliar rupiah. Dana tersebut sudah termasuk dana untuk pembebasan lahan serta pengerjaan fisiknya. 5. Pembangunan proyek Kelok 9. Proyek terlama berikutnya adalah proyek pembangunan flyover Kelok 9. Mulai dibangun sejak tahun 2003 dan baru selesai pada tahun 2013. Nah, proyek yang berada di kawasan Cagar Alam di Kabupaten 50 Kata ini menelan biaya sekitar 650 miliar rupiah. Nah, tujuan pembangunan flyover ini adalah untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi pada saat hari libur ataupun saat hari besar tiba. 6. Pembangunan Gedung Pusat Kebudayaan Sumatera Barat. Mulai dibangun dari tahun 2015 hingga sekarang. Total anggaran 148 miliar rupiah. Gedung seluas 23.000 meter persegi yang mirip kapal itu dibangun berarsitektur modern dengan konsep mempertahankan kultur lokal. Nah, gedung ini terdiri dari 3 bagian, yaitu berarsitektur tradisional, modern, dan postmodern. Bangunan ini pun menyerupai kapal yang berada di kawasan objek wisata terpadu Pantai Padang atau Taplau. Nah, sebagai perwujudan berarsitektur postmodern yang siap berlayar mengarungi samudra. Namun sampai saat ini pengerjaannya pun masih belum selesai. Dikabarkan juga proyek ini juga tersandung kasus hukum. 7. Pembangunan Stadion Utama Sumatera Barat. Pembangunan stadion ini dimulai sejak tahun 2015 secara bertahap. Awalnya diproyeksikan untuk persiapan Sumatera Barat dalam percalonan PON 2024. Stadion Utama Sumatera Barat terletak di Sikabu, Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman. Sampai tahap 7 2021, total anggaran sudah mencapai 500 miliar rupiah.
8. Pembangunan Asrama Haji Sumatera Barat. Lokasinya di Sungai Bulah, Padang Pariaman, dibangun sejak tahun 2015. Skema pembiayaan proyek yang bertahap atau bersifat multi-years dengan nilai total mencapai 365 miliar rupiah disebut sebagai alasan pembangunan asrama terkesan lamban. Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kabid PHU Kanwil Kemenak Sumatera Barat Haji Joben mengatakan, lewat kunjungan Komisi 8 DPR RI pada Rabu 26 Mei 2021 lalu ditegaskan bahwa percepatan pembangunan asrama haji tersebut akan diprioritaskan sehingga target selesai pada tahun 2023 bisa tercapai. 9. Pembangunan Gedung Balai Diklat Pertanian Bukit Tinggi. Gedung Balai Diklat Pertanian Sumatera Barat yang dibangun di Bukit Tinggi sampai sekarang belum juga kunjung selesai. Dibangun sejak tahun 2016 dan proyek tahun jamak tersebut saat ini masih dalam kondisi terbengkalai. Diperkirakan hingga siap pakai bangunan tersebut akan menelan biaya sekitar 25 miliar rupiah. Nah, pada tahun 2022 kembali dianggarkan sebesar 15 miliar rupiah. 10. Pembangunan Tol Padang Pekanbaru. Diresmikan pembangunannya oleh Bapak Jokowi pada tahun 2018. Namun sampai saat ini pembangunannya masih dalam pengerjaan. Saat ini pengerjaan yang sudah jelas adalah sesi Padang Secincin. Pembebasan lahan yang sangat sulit, namun sekarang sudah hampir 100% sesi Padang Secincin. Lambannya pembangunan jalan tol Padang Pekanbaru disebabkan karena terkendalanya pembebasan lahan yang sangat sulit. Nah, jalan tol ini merupakan bagian dari tol Trans Sumatera ruas Padang Pekanbaru sektor Padang Secincin. Nah, itulah dia teman 10 proyek terlama yang ada di Sumatera Barat. Kira-kira kenapa ya Sumatera Barat sangat lambat sekali pembangunannya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Sebelum kita close video ini, seperti biasa kembali kita ingatkan teman untuk support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, aktifkan juga tanda loncengnya, dan jangan lupa juga untuk tinggalkan like dan komennya. Serta jika menurut teman video ini menarik dan bermanfaat, bantu kami untuk share ke sosial media yang teman punya, agar channel ini bisa semakin berkembang dan tentunya kita akan lebih bersemangat lagi untuk memberikan video menarik lainnya. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa bahagia dan jangan lupa juga untuk melakukan satu kebaikan untuk hari ini.